pemain-pemain yang bermain di Eropa juga sudah datang, seperti Mitoma, Wataru Endo, Daichi Kamada, hingga Zion Suzuki. Tim Samurai Biru tersebut juga sudah mulai menggelar latihan sebagai salah satu bentuk persiapan melawan timnas Indonesia. Tapi dalam latihan yang dilakukan Jepang, ada beberapa momen menarik. Momen yang pastinya membuat para pemain Jepang cukup kaget dibuatnya. Selain itu, ada juga kabar terbaru mengenai Matt Hilgers. Pemain Twente tersebut akhirnya batal membela timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan ini. Hilgers kemudian memberikan sebuah pesan untuk Indonesia. Dan untuk itu inilah cerita-cerita menarik menjelang pertemuan Indonesia melawan Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia. Ya, setelah sebelumnya kloter pertama tiba, kemarin kloter kedua dari skuad timnas Jepang mulai berdatangan. Kali ini yang datang adalah pemain yang bermain di Eropa, entah itu di Premier League, Serie A, maupun Eredivisie. Mereka menyusul kloter pertama yang sebelumnya cuma diisi beberapa pemain yang bermain di J-League, seperti salah satunya Yuto Nagatomo. Itu berarti saat ini skuad timnas Jepang semakin lengkap. Mungkin cuma Takefusa Kubo yang belum terlihat, tapi kemungkinan besar hari ini pemain mungil tersebut akan segera tiba di Indonesia. Sebelum melawan Indonesia, para pemain Jepang dapat dikatakan tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi. Bahkan beberapa di antaranya sempat membantu timnya mengalahkan tim besar di Eropa. Contohnya Mitoma, di pertandingan terakhir dirinya berhasil membantu Brighton mengalahkan Manchester City di ajang Premier League. Kemudian Takefusa Kubo, yang di laga terakhir membawa Real Sociedad mengalahkan Barcelona. Tentu sebuah hasil yang bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk tampil lebih percaya diri dalam pertandingan melawan Indonesia. Meski masih menunggu beberapa pemain, tapi para pemain Jepang sudah langsung menggelar latihan. Latihan sendiri dilakukan di lapangan A yang merupakan bagian kompleks dari Stadion GBK. Dalam latihan itu, para pemain Jepang terlihat serius, bahkan mereka tak menghiraukan hujan yang sempat turun di Jakarta. Momen yang semakin membuktikan jika Jepang tak akan main-main sama Indonesia. Bus Jepang sempat terjebak macet di jalan. Sebelum timnas Jepang menggelar latihan di lapangan A, mereka sempat dikagetkan dengan lalu lintas di jalanan Jakarta. Itu terjadi karena bus timnas Jepang sempat terjebak macet sebelum sampai di tempat latihan. Tentu sebuah momen yang pastinya membuat mereka terkejut, karena momen seperti itu jarang mereka rasakan, entah saat di Jepang maupun di Eropa. Dan yang jadi pertanyaan di sini adalah kemana pasukan yang mengawal timnas Jepang? Karena biasanya PSSI menyediakan pengawalan agar perjalanan Jepang bisa lancar. Selain terjebak macet, para pemain Jepang pastinya juga heran saat mereka melihat kendaraan di jalanan Indonesia. Keheranan itu muncul karena merek Jepang begitu mendominasi soal masalah transportasi di tanah air. Entah itu Honda, Yamaha, Suzuki, hingga tentunya Kawasaki. Timnas Indonesia jalani latihan ringan di hotel. Tak hanya timnas Jepang, latihan juga dilakukan oleh timnas Indonesia. Bedanya, latihan yang dijalani skuad Garuda masih dalam tahap ringan. Itu dilakukan karena ada beberapa pemain yang masih merasakan jet lag usai menjalani perjalanan jauh. Untuk latihannya sendiri masih dilakukan di sekitaran hotel. Mungkin hari ini hingga hari-hari selanjutnya, timnas Indonesia akan mulai menjalani latihan di lapangan, sekaligus latihan untuk mematangkan taktik jelang melawan timnas Jepang. Sementara untuk pemain yang belum hadir, mungkin hanya Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen itu diperkirakan akan sampai di Indonesia hari ini.
Setelah membahas persiapan kedua tim, mari kita mengalihkan pembahasan tentang Mads Hilgers. Berdasarkan kabar terbaru, Hilgers tidak akan datang ke Indonesia karena dirinya ingin fokus menjalani pemulihan cedera yang sempat ia derita. Itu berarti pemain FC Twente tersebut akan absen membela Indonesia dalam pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Tentu sebuah momen yang sangat disayangkan, padahal Hilgers pastinya menantikan untuk menjalani debut di Stadion GBK. Absennya Hilgers inilah yang membuat sebagian fans Garuda marah. Mereka menilai jika Hilgers sudah tidak nasionalis lagi. Akibatnya, akun Instagram Hilgers dan FC Twente mendapatkan serangan dari fans Garuda. Serangan yang pastinya sangat disayangkan, karena fans tersebut tidak mengerti dengan situasi Hilgers sebenarnya. Lebih lanjut, untuk fans Garuda yang mempertanyakan nasionalisme Mads Hilgers, mungkin mereka belum melihat interview Hilgers beberapa waktu yang lalu, di mana dalam interview tersebut Hilgers sangat bangga dengan Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu juga menambahkan jika bermain untuk Indonesia adalah sesuatu yang sangat istimewa karena kebanyakan masyarakatnya adalah pecinta sepak bola. Ben ik heel trots op de mensen uit Indonesië en zijn ze echt next level, zijn ze aardig en beleefd. Iets wat Nederlandse mensen soms iets meer kunnen leren, maar het is echt heel bijzonder om voor zo'n land met zoveel inwoners te spelen. Dat is eigenlijk niet te beschrijven, ook niet. Untuk masalah Mads Hilgers sendiri akhirnya mendapatkan perhatian dari Exco PSSI, yakni Arya Sinulinga. Pak Arya menghimbau kepada semua fans Indonesia untuk mengerti dengan kondisi pemain, bukan malah langsung menghujatnya dan menuduhnya sudah tidak nasionalis. Takutnya hal-hal seperti itu diketahui oleh pihak Mads Hilgers maupun FC Twente. Jika mereka tahu, pastinya sangat kecewa, terutama Hilgers yang sebelumnya rela melepas status warga Belandanya demi membela timnas Indonesia. Kini, biarkan Mads Hilgers menjalani masa pemulihannya dan mari fokus memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Dukungan yang pastinya sangat dibutuhkan dalam pertandingan melawan Jepang. Dan terakhir, pesan untuk semuanya, jadilah fans yang dewasa dan jangan sedikit-sedikit menghujat pemain. Karena hujatan-hujatan seperti itu tak ada manfaatnya, malah semakin memperkeruh keadaan hingga membuat pemain yang bersangkutan merasa kecewa.